Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nini Nur Alia. Kali ini saya akan melanjutkan tugas belajar di luar kelas hari ke-15, yaitu tugasnya membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema kurikulum baca ke-4. Langsung saja lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu apa pengertian dari tahap awal? Tahap awal adalah tahap di mana guru atau motivator memperlihatkan simbol huruf, kata, dan kalimat kepada anak menggunakan modul-modul yang ada di Bimba yang sudah disusun secara bertahap, sistematis, menarik, dan mudah untuk digunakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yaitu apa pengertian dari huruf simbol? Huruf simbol yaitu yang terdiri dari huruf A, I, U, E, O. Adalah huruf yang pertama yang kita perkenalkan kepada anak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tahap awal disebut juga dengan tahap apa? Tahap awal disebut juga dengan tahap simbol. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan adanya tahap awal? Yaitu untuk memperkenalkan dan memperlihatkan tahapan simbol-simbol yang seperti A, I, U, E, O agar anak lebih mudah untuk mempelajari materi berikutnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, materi apa yang termasuk dalam tahap awal? Materinya yaitu simbol A, I, U, E, O atau HS, A, I, U, E, O. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal? Yaitu dengan memperlihatkan huruf-huruf simbol dengan modul-modul pelangi seperti A, I, U, E, O atau dengan modul tulis 1B. Pertanyaan bagian B, apa pengertian dari HS, A, I, U, E, O? HS, A, I, U, E, O adalah huruf simbol A, I, U, E, O, simbol yang huruf pertama yang kita kenalkan karena A, I, U, E, O merupakan huruf vokal yang ada di setiap kata apapun. Kemudian, apa syarat sebelum mengenalkan HS, A, I, U, E, O? Syaratnya yaitu anak harus mampu mengucapkan bunyi huruf verbal A, I, U, E, O. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HS, A, I, U, E, O? Tujuan utamanya adalah anak menyukai dan tertarik kegiatan bermain huruf simbol A, I, U, E, O. Tujuan khususnya yaitu supaya anak terampil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O. Bagaimana cara motivator menyampaikan HS, A, I, U, E, O? Yaitu diperkenalkan dengan menggunakan modul pelangi atau dengan modul tulis 1B. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi HS, A, I, U, E, O? Cara mengevaluasinya yaitu ada dua, tujuan khusus dan tujuan utama. Tujuan khususnya yaitu cara mengevaluasi motivator menanyakan huruf simbol A, I, U, E, O secara acak kepada anak. Perhatikan apakah anak bisa menjawab dengan cepat dan tepat atau tidak, yaitu 1 detik. Kemudian jika belum terampil mengenal huruf simbol A, I, U, E, O, motivator harus membimbingnya dengan mengulangi kembali cara bermain yang sudah dijelaskan di atas dengan menyenangkan sampai anak terampil mengenal huruf simbol A, I, U, E, O. Kemudian apa tahap selanjutnya setelah HS, A, I, U, E, O? Tahap selanjutnya yaitu B1A. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Syaratnya yang harus dipenuhi oleh anak yaitu HS, A, I, U, E, O, BD, GKM, PSG, dan D4 APK. Pertanyaan berikutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A?
Tujuannya yaitu yang utama adalah anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1A. Tujuan khususnya anak terampil mengenal huruf simbol BDG KMPSY. Itu yang tujuan khususnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Caranya yaitu awali dengan berdialog, yaitu mengajak anak berdialog bahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada dalam modul. Motivator mengajak anak mengulang kembali D4 HPK, gunakan gambar sebagai kamus. Kemudian motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan, sehingga anak menikmati proses bermain modul baca 1A yang berdampak anak memahami huruf yang baru dikenalkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1A? Cara mengevaluasi tujuan utama adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama modul baca 1A sudah tercapai. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apa tahap selanjutnya setelah modul B1A? Tahap selanjutnya yaitu B1B. Lanjut ke pertanyaan berikut. Apa syarat sebelum mengenalkan B1B? Syaratnya yaitu anak harus mampu HV JLNTRC, D4 HVS, dan modul baca 1A. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Tujuannya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1B. Tujuan khususnya anak terampil mengenal huruf simbol JLNTRC. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B? Caranya awali dengan berdialog, mengajak anak berdialog bahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada di dalam modul. Motivator mengajak anak mengulang kembali D4 HVS, gunakan gambar sebagai kamus. Kemudian motivator melatih anak menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan, sehingga anak menikmati proses bermain modul baca 1B yang berdampak anak memahami huruf yang baru diperkenalkan. Kemudian menarik garis menghubungkan kata ke gambar yang sesuai, mengajak anak menyanyikan lagu JLNTRC sambil menunjuk huruf simbol JLNTRC sebagai penunjang untuk mengenalkan simbol huruf JLNTRC. Bermain modul dengan cara melihat kertas, jadikan sebagai permainan agar menyenangkan dan anak dapat bermain modul secara mandiri. Pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang telah dikenalkan pada lembar modul sebelumnya sebagai syarat untuk memberikan modul berikutnya. Kemudian, pertanyaan yang berikutnya, apa tahap selanjutnya setelah modul B1B? Setelah modul B1B yaitu B1C. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1B? Cara mengevaluasinya yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan modul utama modul baca 1B sudah tercapai. Mungkin itu saja jawaban dari tugas belajar di luar kelas hari ke-15. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.